Tidak akan pernah gue resikokan. Nah, ini adalah prinsip pertamanya dari Warren Buffett, never lose money, prinsip nomor 2 jangan ulangi nomor 1. Nah, untuk kita belajar gimana cara nggak kehilangan uang, ini penting banget nih untuk kita semua ya, teman-teman di sini, tahu prinsip nomor 2, hanya berinvestasi di apa yang lu ngerti. Mental modal paling sederhana dalam investasi itu kita sebutnya circle of competence kalau anak-anak investor. Ketika lu main baseball, itu lu nggak harus selalu nge-swing gitu, di semua pukulan yang dilempar, ke every pitch yang dilempar ke lu. Tapi jawabannya, ini ada zona nyaman lu nih. Zona nyaman lu ketika lu dapat di dari sini lu tembak. Lu pukul, ya. Jangan bohongin diri sendiri, lu ngerti apa yang lu nggak ngerti. Contohnya seperti gua minggu lalu ditawarin, "Oke, ini ada startup AI begini begini begini, series B lu mau masuk nggak? Bareng ini, venture capital ada A, ada Andreessen Horowitz segala macam." Jawabannya gue jujur gue nggak mengerti, ya. Gua pengguna AI, tapi kalau gua disuruh bikin language model, gua nggak ngerti. Mulainya dari mana pun gua nggak tahu. Adalah gua belajar sedikit-sedikit dari course-nya Nvidia, tapi gua nggak ngerti jawaban. Gua bukan expert di machine learning, gua bukan expert di artificial intelligence. Saya tidak mengerti, jadi gua nggak ikut investasi karena gua nggak paham cara bikin agentic AI itu seperti apa. Itu bukan circle of competence gua. Uang sekolah ya, uang yang tadi permanent loss of capital yang gua lakukan untuk hal-hal seperti ini sudah banyak sekali di hidup gua. Tiap kali gua investasi di apa yang gua tidak mengerti, 100% uang gua pasti kena bakar. "Bro, ini ada startup ini, pasti kebakar uang gua. Ini ada deal private equity begini, gua nggak ngerti, gua coba masuk, uang gua kebakar." Udah berkali-kali ini terjadi sama gua. Kalian harus paham ya, investasi itu mirip seperti seorang pilot. Kalau lu mengoverestimasi kemampuan lu sendiri, itu ujung-ujungnya celaka. Lu terlalu ugal gitu, celaka lu. Perlu yang namanya kebijaksanaan untuk tahu apa yang kita bisa mengerti dan apa yang kita tidak bisa mengerti. Gue tuh lebih banyak bilang, "Oke, gue nggak mengerti." Karena itu adalah format dari humility manusia. Ketika lu bilang, "Oke, saya nggak mengerti," gitu. Nggak ada yang salah gitu dengan ditawarin AI terus saya nggak mengerti. Entar mungkin ditawarin quantum computing, mungkin gue jawab, "Gue nggak mengerti, itu bukan industri yang gue ngerti." Tapi lu kalau tanya gue investasi di energi terbarukan, di solar, gue mungkin mengerti. Lu tawarin gue berinvestasi di bank, gue mungkin mengerti cara kerjanya bagaimana. Tier 1 capital, Tier 2 capital tuh apa, gue paham banget gitu. Cara ngitung cepat net interest margin dari bank, gue bisa analisa dari A sampai Z, karena gue cover bank udah lama. Balik lagi, kalau kalian pernah kerja mungkin di fund ya, buy side atau di sell side di sekuritas, itu analisnya tuh dibagi coverage-nya. Mereka punya universe-nya sendiri. Contoh ada yang spesialisasi di bank, ada yang spesialisasi di pertambangan, di mining, ada yang spesialisasi di consumer goods. Ini mereka pun dipisah-pisah. Jadi orang tuh harus punya yang namanya circle of competence mereka sendiri. Suatu bidang area investasi lu paham betul. Jadi investasi itu nggak harus di aset A, B, atau C. Nggak harus di saham perusahaan, nggak harus di B, di kripto, nggak harus C, di real estate. Tapi di apa yang lu paling mengerti sebenarnya. Lu paling mengerti nih, ini lu tinggal di sini udah lama gitu, lu ngerti banget harga sewanya semua berapa, silahkan lu main properti. Lu ngerti banget tentang emas, sejarahnya bagaimana, silahkan main emas. Tapi investasilah di apa yang lu mengerti. Karena ketika lu keluar dari itu, pasti lu rugi. Ini akan bikin decision making lu, keputusan lu lebih tajam. Ketika lu nggak ngerti, oke skip. Ngerti, beli. Nggak ngerti, skip. Jadi pilih satu circle of competence dan jadi kelas dunia di bidang itu. Prinsip terakhir ya, adalah untuk berpikir secara jangka panjang.